anak SMA tuh suka kepo sesama lain gitu ya. Kamu habis lulus mau kemana? Mau edit apa? Apa tuh ditanya kayak gitu tuh jawabnya tuh, aku pengen nyalain, pengen jadi dewan. Serius deh? Iya. Aku tuh pernah ada di masa itu. Iya dong, yang namanya anak muda gitu. Ngapain sih politik gitu? Orang-orang di politik tuh orang jahat semua. Tapi kalau kita berpikir kayak gitu, terus siapa yang mau benerin negara ini? Kita nih hidup berpolitik. Semua. Semua hal yang kita lakukan itu ya ada sangkut pautnya sama politik gitu. Jadi munafik lah kalau bilang, gua anti politik, gua anti pemerintah apa segala macam. It's a bullshit menurut gue. Salam Indonesia Maju. Kembali lagi bersama Juragan Podcast, jaringan rakyat untuk Ganjar. Hari ini kita akan bertemu dengan bintang tamu, seorang perempuan cantik di usianya yang masih 21 tahun, tapi dia sudah siap untuk aktif dan terjun langsung ke dunia politik. Kita sambut bintang tamu kita, Selsa Eka Sara. Halo. Halo. Emang salam kenal teh, nama saya Prianjani ya. Ya. Aku Chelsea. Aku punya pantun buat teteh nih. Apa tuh? Dihukum diketik Assalamualaikum cantik. Cocok nggak? Waalaikumsalam. Nah, hari ini terima kasih untuk Teh Selsa sudah berkenan mau menjadi bintang tamu di Juragan Podcast. Kita mau tahu nih, ya perkenalan bersama dengan Teh Selsa terkait siapa Selsa Eka Sara, sekaligus kenalkan deh diri Teteh, silakan Teh. Oke, halo. Mau Yoi apa nih? Apapun, Mas, Boleh. siapapun bebas. Pemirsa Juragan Podcast Ya. ya. Kenalin, aku Chelsea Eka Sara. Aku usianya sih masih 21 sekarang, kegiatan aku sehari-hari itu aku masih mahasiswa, tapi bentar lagi mudah-mudahan sih kalau nggak ada halangan mau sidang akhir gitu. Bentar lagi sih. Bentar lagi ya. Iya. Jadi bentar lagi lulus langsung kerja. Ya, ada cara kayak gitu. Nah, Teh, boleh. Ini kan kita sering lihat nih Teteh sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan yang ikut serta dalam dunia politik. Kita ingin tahu nih, apa sih yang menjadi alasan Teteh secara pribadi kok ingin gabung nih meramaikan pesta demokrasi mendekati pemilu 2024 ini? Oke, kalau ditanya sebenarnya apa tuh basicnya sebagai orang politik banget juga enggak ya, karena aku basicnya tuh sebenarnya aku tuh penyanyi. Oh penyanyi? Iya. Senangnya tuh? Enggak sih, kayak bisa aja bikin bakso. Lanjut Teh, silakan. Iya, jadi aku tuh emang passionnya itu kalau nggak di nyanyi, di modeling. Karena kan aku aktif juga di sosial media ya, gitu. Aku pernah ikut idol, aku nggak. Oh iya? Iya. Wah, gimana nih? Nggak tahu. Nggak tahu. Memang karena Teteh aktif juga di bidang musik, ya modeling, makanya kami Juragan Podcast ingin nih tahu apa sih yang jadi alasan Teteh yang tadinya basicnya di musik, ya permusikan, modeling, dan ingin ikut serta terjun di politik gitu. Sebenarnya kalau ke politik itu aku tuh emang kepengen dari SMA. SMA. Ya, jadi pas SMA tuh biasa ya, namanya juga anak SMA tuh suka kepo sesama lain gitu ya. Kamu habis lulus mau kemana? Mau edit apa? Apa tuh ditanya kayak gitu tuh jawabnya tuh, aku pengen nyalain, pengen jadi dewan. Serius deh? Iya, SMA. Wow. jadi emang udah niatin dari SMA gitu. Walaupun di situ aku belum tahu jalurnya kemana, kalau mau jalan kita harus mulai dari mana. Bukan karena keluarga atau lingkungan, tapi emang sendiri aja. Terus tahu dari mana ada caleg segala macam kayak gitu? Kalau itu ya tahu lah. Ya maksudnya karena emang dari diri sendiri gitu, atau ada orang yang suka apa ya di sekeliling Teteh itu ngejelasin tentang legislatif juga. Lebih ke kagum aja sih sama orang-orang yang bisa ada di politik itu, karena menurut aku
adalah satu hal yang apa ya, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi aku tuh sebenarnya mindsetnya tuh mau jadi anggota dewan itu ya purely ingin berbuat untuk daerah aku. Nah ini kalau misalkan ditarik lagi ini sebenarnya alasan aku mau nyalek juga salah satunya adalah karena papa aku tuh orang Sumedang. Nah papa tuh orang Sumedang. Jadi keluarga besar aku tuh di Sumedang. Ya. Nah beliau ini adalah tentara. Nah dari Sabang sampai Merauke papa aku tuh udah dinas kemana-mana nih. Ya betul. Tapi beliau tuh belum pernah dinas di kampung halaman sendiri gitu. Nah jadi aku tuh sebagai anaknya tuh punya keinginan pengen deh kalau gak papa yang bisa berbuat di Sumedang, di tanah kelahirannya, di tempat keluarga kita, aku aja deh gitu Oh, yang bisa berbuat di sana gitu loh. ya. Ya kalau jadi tentara kayaknya gue gak mungkin deh kan. Iya sih, tapi ya itulah namanya kita kembali lagi kepada panggilan seseorangnya. Ada aja alasan-alasan tertentu yang bikin kita tuh mau memilih untuk tadi seperti Teteh mau ikut serta menjadi caleg gitu. Tapi keren sih dari SMA terus studi jurusan Kuliahnya hubungan internasional. emang cocok gitu ya kayak. Nah, Masih fisik juga sih maksudnya. ini Teh yang jadi menarik ya. Kalau kita kembali lagi melihat perspektif perempuan dari budaya Indonesia gitu ya. Terkadang kan kita nggak bisa pungkiri banyak pernyataan tertentu ya yang menganggap kadang perempuan itu ya ngapain ikut caleg ya, ngapain perempuan jadi pemimpin, perempuan selalu diposisikan dalam posisi yang derajatnya di bawah dengan laki-laki. Nah sekarang era sekarang ini masa reformasi ini kan ingin melibatkan perempuan dari berbagai macam stakeholder. Nah dengan Teteh ikut serta menjadi caleg di mana di Sumedang gitu ya. Ini salah satu hal yang bagus sih. Kenapa? Karena kalau kita bicara kepentingan perempuan, kembali lagi harus ada juga nih wakil perempuan yang ada di legislatif gitu. Nah dari Teteh sendiri nih melihat bagaimana menurut Teteh ya saat ini khususnya anak muda-mudi nih yang mungkin kacamata mereka masih kurang peduli terhadap politik gitu. Menurut Teteh seperti apa sebaiknya ke depan anak-anak muda nanti? Kalau dibilang anak muda yang istilahnya kurang buka mata ke politik gitu ya. Aku tuh pernah ada di masa itu. Iya dong, yang namanya anak muda gitu. Ngapain sih politik gitu? Orang-orang di politik itu orang jahat semua. Tapi kalau kita berpikir kayak gitu, terus siapa yang mau benerin negara ini gitu loh. Nah, aku tuh berpikiran bahwa kita sebagai yang muda-muda ya, apalagi Gen Z gitu ya, itu kita akan meneruskan gitu. Kalau misalkan kita aja nggak mau atau nggak peduli tentang politik gitu ya, terus gimana selanjutnya? Siapa yang lanjutin? Nah, makanya dari situ aku turunin ego aku mulai tuh buka mata dan pikiran ke politik gitu. Ternyata politik itu ya mau kita kaji lagi juga, kita nih hidup berpolitik. Semua hal yang kita lakukan itu ya ada sangkut pautnya sama politik gitu. Jadi munafik lah kalau bilang aku anti politik, aku anti pemerintah apa segala macam. It's a bullshit menurut gue. Bullshit banget ya. Kalau lo mau negara benar, kalau lo mau pemerintahan benar, gimana caranya? Ya lo masuk ke sistem itu gitu loh, ya kan? Kita sebagai anak muda kita mau kritik, oh pemerintah kita salah gini. Gimana caranya kalau kita nggak ngasih solusi? Ya solusinya kita yang punya pemikiran mungkin lebih baik itu daripada pemerintahan sekarang, terus dengan pemikiran kita sebagai anak muda itu kita harus masuk ke sistem itu untuk memperbaiki si pemerintahan itu gitu. Jadi ya aku harap sih anak muda jangan merem politik ya gitu kan. Kalau yang muda-muda ini dia nggak peduli gimana? Betul sih. Memang seperti yang Teh Salsa sampaikan, jangan sampai menuju 2024 ini kacamata anak muda terhadap politik
politik itu malah makin menjauh. Iya. Tapi harus mulai ikut serta apa sih itu politik. Jangan hanya karena dengar-dengar saja terus mengikuti makna politik yang tidak baik gitu kan. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita punya harapan negara Indonesia ini makin bagus ke depannya, makin baik, dan setiap orang yang nanti sukses dalam politik itu benar-benar harus berorientasi kepada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Dari TESELSA sendiri, nah kita melihat bahwa masyarakat rentan, ya khususnya ini perempuan, disabilitas, terus anak. Ya. Nah, untuk dari kacamata wilayah Subang sendiri nih, Sumedang. Sumedang. Nah, sejauh mana pemerintah benar-benar memperhatikan masyarakat? Kalau berbicara tentang lingkup perempuan, terus anak gitu ya. Sekarang tuh lagi marak-maraknya stunting kan, Ya, gitu di Sumedang juga. Tapi Sumedang itu salah satu kabupaten yang bisa menurunkan tingkat stuntingnya. tingkat stunting di Jawa Barat gitu. Jadi menurut aku sih di Sumedang udah cukup bagus ya atensi pemerintah kepada hal tersebut gitu. Terus kemudian untuk keterwakilan perempuan, nah itu di Sumedang juga cukup diperhatikan sih kalau aku lihat gitu ya. Dan ada juga anggota-anggota dewan perempuan di sana itu yang benar-benar kayak ngurus ibu-ibunya gitu. Terus aku pernah ikut salah satu program stunting itu, gimana kayak ngasih inilah ya, kasih penyuluhan gitu ya, gimana sih cara menangani stunting, mencegahnya gimana, terus anak tuh harus dikasih nutrisi seperti apa. Itu kan hal yang mungkin lebih bisa dilakukan oleh perempuan. Iya. Nah, jadi dari situ makanya kenapa keterwakilan perempuan itu sangat diperlukan, yaitu untuk pendekatan ke ibu-ibu, pendekatan ke anak, itu kan akan lebih bisa dirangkul oleh wanita gitu ya. Bisa, laki-laki juga bisa, tapi mungkin untuk lebih Lebih klop secara gitu, lebih enak secara gitu ya, chemistry itu kayaknya mending perempuan perempuan sendiri. dengan perempuan gitu. Walaupun kita juga nggak bisa pungkiri kalau perempuan yang benar-benar ngambil apa istilahnya semua jabatan di pemerintahan juga nggak bisa gitu kan. Apalagi tahu sendiri ya, perempuan kan kadang baperan lah gitu ya. Jadi ada porsinya gitu loh. Makanya aku setuju kalau pemerintah itu masih jatah 30% untuk perempuan gitu bisa ada di pemerintahan. Ya. Jadi pas banget sih, apalagi terkait persoalan stunting ya. Ini persoalan yang menjadi salah satu isu nasional yang saat ini negara Indonesia itu benar-benar perhatikan dan menjadi program prioritas tingkat nasional. Dan Kabupaten Sumedang sudah berupaya dan menunjukkan penurunan tingkat stunting ya. Itu hal yang bagus, tapi memang nggak bisa dipungkiri juga nih anak-anak muda saat ini. Kenapa kita bicara anak muda? Kita sebagai anak muda harus terus menyuarakan bagaimana nih anak-anak muda itu supaya pola orientasi dalam berpikirnya itu sudah memandang juga kepada kepentingan masyarakatnya. Seperti yang tadi Selsa sampaikan, ya selain ingin bermanfaat, dari SMA kuliah ambil hubungan internasional dan punya semangat mau membuat suatu perubahan. Nah, ini kan tidak dimiliki oleh anak-anak muda di kalangan saat ini. Nah, bagi TESELSA bagaimana cara TESELSA bisa kuat ya untuk ikut serta di dunia politik, dihadapi dengan mungkin bukan omongan dan cacian sih, tapi anak-anak muda yang saat ini agak-agak tidak melek atau anti terhadap politik. Gimana cara TESELSA supaya bisa ya terus saja jalan? Kalau aku sih selama turun ke dapil ya, selama aku turun ke dapil tuh emang banyak banget aku temuin karakter masyarakat ya beda-beda gitu. Terus yang muda-mudanya juga itu ternyata di Kabupaten Sumedang itu mereka masih istilahnya untuk mereka lanjut pendidikan itu mereka masih bingung gitu. Kayak misalkan lulus SMA mau kemana, mau kerja apa, melamar kerja di mana. Ini mereka masih bingung. Terus juga
lowongan kerjaan tuh mereka masih nggak tahu gitu. Nah dengan adanya aku sebagai contoh yang mudanya, itu aku tuh bisa ngasih semangat motivasi buat mereka gitu loh. Mungkin kalau misalkan mereka ngadu ke eh, dewan yang istilahnya yang lebih apa ya, bukan biasanya itu ala ya lebih tua kayak gitu ya, mungkin mereka bingung gitu ya kan. Kalau misalnya kita ya anak muda dia bisa lebih ngobrol kan lebih santai. lebih enak gitu, kita cari solusinya bareng-bareng. Nah makanya aku tuh istilahnya tuh pengen untuk memotivasi mereka gitu loh. Oke. Gitu loh. Berarti dengan tindakan yang Teh Selsa contohkan inilah sebagai kekuatan buat Teh Selsa, yaudah yang penting saya maju terus aja gitu ya, tunjukin bahwa daripada saya hanya ikut serta dalam komentar, Iya betul. lebih baik saya terjun untuk nunjukin bahwa saat ini kita harus gerak gitu ya. Benar. Nah Teh, ini kan kurang lebih 8-9 lagi kita akan menghadapi pemilu 2024. Ya. Sangat penting nih bicara Indonesia merdeka ya, bicara Indonesia menuju generasi emas, Indonesia maju atau Indonesia emas. Kacamata dari Teh Selsa sendiri nih terhadap politik 2024 itu seperti apa sih? Bagi siapapun terlepas dari Teh Selsa sendiri. Kalau ngomongin politik 2024 tuh wah udah gimana ya, gak bisa kata-kata nih. Kenapa? Biar banget. Jadi ini tuh jauh lebih ramai daripada 2019. Betul. Iya kan? Kita masih istilahnya tuh belum tahu nih siapa ya kira-kira apa capresnya, cawapresnya gitu kan. Jadi kita tuh pasti dibikin bertanya-tanya gitu kan. Udah gitu anak muda sekarang mungkin lebih kritis lagi. Bagus sih. Semakin apa ya, politik Indonesia tuh semakin gimana yang bilangnya tuh kayak semakin rame lah gitu. Aku ngeliatnya di 2024 tuh bener-bener ini pesta rakyat, pesta beneran nih. Gak sih? Iya, Teh. Calon-calon sekarang banyak lah yang muda, ya nggak? Banyak banget. Banyak kan, Iya. dibanding 2019. Ya. Itu kita harus akui loh, sekarang anak-anak muda juga udah mulai pada berani. Jadi makanya pemerintahnya sekarang nih harus was-was nih. Tapi yang ada penanya nih. Ya, memang keberhasilan dari reformasi saat ini adalah dengan kemajuan sistem politiknya ya, Betul. yang dihadiri oleh banyak masyarakat, khususnya anak muda yang belum ikut terjun langsung. Tapi coba kita tarik ke belakang lagi nih, selain dari politik. Kita kan tahu nih, Teteh kan selama ini jadi modeling, jadi penyanyi juga, bahkan ikut serta dalam audisi Indonesian Idol nih. Kira-kira coba sharing dong pada saat Teteh di bagian musik dan model, seperti apa sih sebelum ke politik ini gitu? Aku emang dari kecil ya suka sama dunia entertainment. Jadi pas kecil tuh aku sering banget ikut lomba ya, lomba fashion, lomba fotogenik, lomba nyanyi lah. Tahu gak sih kayak anak kecil centil gitu deh. Sekarang udah nggak centil ya? Sekarang ya Sedikit. gitu deh. Tapi kayak kalau cewek centil aja deh. Wajar dong. Asal jangan ada kecentilan. Ya beda sih kecentilan sama yang kayak kecentilan Gimana? gitu. Jadi emang dari kecil tuh seneng aja gitu kan, sampai akhirnya bakat itu kan selalu diasah. Ya. Terus makin kesini aku tuh makin isialnya tuh bisa tahu lah, oh jadi ini passion aku ya gitu. Oh ternyata aku tuh emang bakatnya tuh di sini gitu. Nah jadi dari pas kecil aku sering ikut lomba itu, makin kesini aku tuh udah makin bisa kayak nemuin jati diri gitu loh. Nah gitu, jadi teman-teman yang masih bingung gitu ya, aku nih sebenarnya jati dirinya kemana sih, aku tuh sukanya kemana sih gitu. Dilihat dari passion kita aja gak sih? Kayak kita tuh tertariknya tuh ke hal amal, ya udah fokus di situ selalu gitu loh. Jadi jangan kayak masih mau ngawang-ngawang gitu. Tapi bagus sih kalau muda kan biasa kan banyak mau ya. Ini pengen explore aja sih kalau kata Nabi. Kece sih ya. Udah cantik, modeling, bisa nyanyi, terus aktif juga di Gitu, kalangan kan? sosial. Nah, kita nggak lupa nih. Tadi kalau kita kembali kepada siapa sih capresnya, ya kan? Siapa sih cawapresnya gitu. Kita bicara anak muda. Tentunya kita adalah anak-anak muda yang perlu
pemimpin yang mengerti kebutuhan anak-anak muda. Nih, kita nggak bisa pungkiri dari seluruh calon presiden yang hari ini sudah dideklarasikan oleh partai masing-masing, hanya jangan lupa deh, Mas Ganjar yang paling muda. Nah, dari perspektif Teteh sebagai perempuan, sebagai anak muda, bagaimana tuh kira-kira terkait atau seberapa jauh Teteh mengenal Mas Ganjar? Kalau dibilang kenal banget ya enggak lah ya. Cuman kalau sebagai netizen lah ya, aku ini ya, itu pengennya tuh nyari pemimpin. Kan kita lihat Pak Jokowi ini pencapaiannya luar biasa ya. Ya simpel aja sih sebenarnya, cari yang bisa lanjutin kinerja Pak Jokowi. Tegak urus bersama Pak Jokowi gitu. Udah sesimpel itu sih sebenarnya. Karena kalau misalkan kita harus istilahnya memilih orang baru untuk memimpin negara ini, ya pasti itu kan Ya sih, kalau agak kompleks tuh kayaknya untuk meneruskan si pemerintahan Pak Jokowi itu. ya bicara keberhasilan Pak Jokowi yang tingkat persentasinya, tingkat kepuasan masyarakat yang persentasinya bisa 70-80%, ya terbukti lah Pak Jokowi ini sebagai salah satu presiden yang menunjukkan ya hal-hal besar yang perlu diperjuangkan lebih butuh waktu lagi gitu. Ya kita sepakat bahwa hari ini yang siapa sih yang bisa mendukung, yang bisa melanjutkan dan meneruskan setiap hal yang sudah Pak Jokowi buat. Ya Mas Ganjar ini yang ya kita idolakan, atau kita akan berikan harapan kita sepenuhnya kepada Mas Ganjar sebagai presiden yang memenangkan, ya sebagai calon presiden yang memenangkan presiden di 2024 untuk Republik Indonesia. Nih Teh, kita bicara juga tadi terkait perempuan, ya partisipasi perempuan yang mulai meningkat, tidak dalam perspektif politik saja. Sekarang banyak juga pengusaha-pengusaha muda yang memang dia perempuan, ya kan, pengusaha-pengusaha muda yang nggak hanya di tingkat daerah tapi sudah nasional bahkan internasional. Dari Tesla sendiri, kita nggak bisa dipungkiri bahwa masih banyak juga nih perempuan yang mengalami rasa minder. Nah, rasa minder ini kadang menghantui setiap orang itu, tidak hanya perempuan, laki-laki, ya setiap masyarakat. Apa nih kira-kira kiat-kiat Tesla yang selama ini bisa menguatkan Tesla untuk terus menunjukkan bahwa perempuan harus bertindak gitu, supaya nanti ya setiap perempuan itu bisa ikut melihat perjuangan kesansan. Oke, kalau buat perempuan ya, aku tuh selalu menekankan pada diri aku sendiri, itu love yourself first. Wow. Jadi kalau misalnya kita udah istilahnya nyaman sama diri kita tuh udah sayang lah ya sama diri kita, kan perempuan itu tuh kebanyakan tuh kayak minder duluan, insecure, melihat orang lain udah ciut duluan. Ya gimana mau istilahnya upgrade kualitas diri gitu kan. Jadi itu tuh harus love yourself first gitu. Itu tuh penting banget gitu ya. Terus menurut aku perempuan itu harus, iyalah, sebelum kita mencintai orang lain kita harus cinta pada diri sendiri dong, iya nggak? Aduh, tatapannya. Bener harus sendiri kita sendiri sebagai dasar kita mau terus meningkatkan kualitas gitu ya. Ya betul, nanti itu akan kayak berjalan dengan sendirinya gitu loh. Nah terus kalau misalkan perempuan itu kan kita tuh lebih banyak istilahnya itu diomongin deh, apalagi sama orang tua zaman dulu mungkin berpikiran masih kolot gitu ya, perempuan pun ujung-ujungnya ke dapur. Nah itu Teh, Iya kan? amat seperti itu. Ribet, dan sampai saat ini aku juga kemarin diomongin kayak gitu loh sama ada orang di kampung gitu kan. Jadi kenapa mau nyalek gini ujungnya perempuan mah di dapur? Ya nggak bisa gitu mas. Iya nggak? Kita tuh bisa istilahnya tuh berdiri dengan kaki sendiri. Karena kalau misalkan kita itu istilahnya dipandang lemah, udah pasti diinjek. Padahal perempuan itu kuat ya. Iyalah, kuat banget. Perempuan itu adalah sosok
yang diberikan karunia Tuhan yang paling kuat. Kenapa ya? Dia sudah harus mens setiap bulannya gitu kan. Memang terdidik untuk kuat, tapi kadang kenapa melahirkan juga sampai bisa menaruhkan nyawanya ya kan. Tapi kadang perempuan itu sendiri yang menganggap dirinya lemah, yang berpikir bahwa dia harus di dapur aja, dia harus cari cowok yang lebih tajir, lebih kaya. Padahal kan kalau kita berpikir perempuan itu justru yang paling kuat, yang punya tingkat kesabaran yang paling kuat. Tapi masih banyak pandangan-pandangan orang yang berpikir bahwa perempuan itu selalu dibawa laki-laki. Nah, dengan gerakan TT ini saya yakin sih bahwa ke depan akan timbul lagi perempuan-perempuan yang lebih percaya diri. Tapi kuncinya adalah harus cintai diri sendiri ya. Iya. Sebelum cintai orang, cintai Diri sendiri dulu. Nah, ini yang menarik juga Teh. Teteh ikut serta di pemilu 2024 ingin caleg. Kita ingin tahu nih, alasan apa Teteh memilih masuk partai berlogo partai? Apa sih yang jadi alasan? Kan masih banyak partai-partai lain yang juga menjanjikan banyak hal gitu kan. Tapi kenapa Kepala Banteng ini menjadi logo yang Teteh utamakan untuk ikut serta di pemilu 2024? Oke, sebenarnya aku kayak alasan yang kayak terlalu spesifik banget juga, dibilang gak begitu ada juga sih. Nah, tapi kenapa aku pilih PDI Perjuangan itu ya karena aku melihat sosok yang ada di partai tersebut gitu. Wah, ini partai isinya orang-orang hebat. Ini orang-orang yang terbukti bisa memajukan Indonesia gitu loh. Terus terlepas dari berita di luar sana yang bilang A, B, C, D, justru itu yang membuat aku penasaran gitu. Ini partai kok bisa bikin orang tuh jadi tertuju ke partai ini gitu loh. Berita semua segala macam tuh kan pasti partai ini kan ramenya gitu. Keren sih alasannya. Iya kan, kalau orang lain itu malah menghindari, kenapa nggak aku yang cari tahu gitu. Makanya masuk di itu. Mantap. Baru kebuka kan dari situ, oh ternyata PD Perjuangan itu seperti ini, nggak kayak yang diberitain di luar sana gitu loh. Keren sih, aku jujur secara pribadi gak kepikirkan ke apa yang tadi Teteh sampaikan. Jadi justru karena banyaknya orang yang membicarakan partai ini, bahkan hal-hal negatif yang terus disampaikan kepada partai ini, tapi Teteh bukan ikut bareng-bareng dengan dia, bukan generasi yang ikut-ikutan gitu, tapi generasi yang ingin membuktikan gitu kan. Jadi saat Teteh ngelihat banyaknya omongan-omongan yang negatif, malah Teteh ingin meyakinkan lebih lagi, oh ternyata enggak gitu ya. Ternyata dengan partai inilah masyarakat itu bisa menuju ke semangat kesejahteraan gitu ya. Betul. Dengan tokoh-tokoh yang ada di partai inilah banyak masyarakat sudah bisa merasakan apa makna kesejahteraan itu. Betul. Keren. Ya kalau bicara nasionalis, semua partai udah pasti lah nasionalis gitu kan. Jadi aku gak lihat dari kayak misi-misinya gitu, karena semua partai itu pasti tujuannya baik gitu ya. Tapi emang dari situ aku lihat kayak, wah ini emang hasilnya ada gitu. Jadi PD Perjuangan contohnya Pak Jokowi ya, terus Pak Ganjar yang semoga bisa jadi presiden 2024 ya kan. Jadi aku memang menaruh banyak banget harapan di partai ini. Ya mudah-mudahan seiring jalannya waktu semakin banyak sih orang-orang luar biasa, orang hebat yang ada di partai. Salah satunya Siapa? Oke. Ini sebagai closing untuk podcast Juragan. Podcast Juragan ini jaringan rakyat untuk Ganjar. Kita nggak bisa pungkiri bahwa yang pertama perempuan harus ikut serta berpartisipasi aktif ya dalam segala hal, khususnya sekarang di politik yang sudah Teh Elsa Eka Sada contohkan. Yang kedua bahwa nggak bisa dipungkiri juga ya, siapa lagi yang bisa melanjutkan keberhasilan yang sudah Pak Presiden Jokowi jalankan. Yang ketiga, Mas Ganjar harus berhasil di 2024. Nah, Teh sebagai closing statement dari Teteh, apa nih kira-kira yang ingin Teteh sampaikan kepada masyarakat khususnya untuk bisa
melek politik, dan yang kedua untuk bisa dukung Teh Selsa berhasil di 2024. Silakan Teh. Ayo untuk mendukung 2024. Sebenarnya aku kalau sebagai anak muda tuh nggak mau yang kayak harus coblosan harus gini, enggak. Sebenarnya itu pada lagi ke hati kesehatan gitu. Tapi saya sebagai anak muda, saya memiliki niat baik untuk membangun putri ini gitu ya. Mudah-mudahan masyarakat di dalam support karena memang yang muda lah yang akan melanjutkan mau kemana nih ya negara ini gitu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih kurang tertarik politik gitu ya, coba deh di dibiasain untuk mulai peduli kayak melihat aja deh berita-berita ya, berita-berita ada tuh sih ini di negara itu tadi ini gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan demo doang, tapi cari tahu sampai ke akar-akarnya kalau bisa gitu. Jadi kan politik ini kan kompleks yang nggak bisa di 1+1=2 tuh nggak ada di politik gitu ya gitu. Jadi memang untuk teman-teman yang masih kurang peduli sama politik, coba Ditingkatkan lagi kepeduliannya untuk ditingkatin lagi peduliannya supaya teman-teman tuh tahu oh ternyata politik itu seru banget. Itu seru banget. Oke, mantap sekali. Ya, Juragan Podcast Jaringan Rakyat untuk Ganjar ini sudah di sesi akhir. Kami sangat mengucapkan terima kasih kepada tokoh muda perempuan Teh Selsa Eka Sara berhasil. Kita akan terus memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak asasi manusia yang seharusnya dipedulikan oleh pemerintah melalui generasi muda. Terima kasih, saya Pranjani Haryanto Lupan Raja, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum.